Wupin, Wupin. Wupin. Nyonya. Nyonya. Di mana dokter Kekaisaran Dong? Tidak ada, dia sedang bepergian. Dokter Yo. Tidak ada juga. Dia mengasingkan diri di gunung. Ambil Dokter Liang. Sedang dalam perjalanan. Magistrat Sao membawanya pagi ini ke para pengungsi. Dia juga tidak ada. Di mana Tuan? Nyonya. Seorang kurir telah dikirim. Tuan seharusnya sedang dalam perjalanan pulang. Tuan pergi dan Wupin pingsan. Tidak ada dokter yang tersedia. Apa yang harus saya lakukan? Tuan muda pingsan dan bangun dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Sementara 1 jam telah berlalu. Kenapa dia belum kembali? Tenang. Saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Seperti terakhir kali. Steward Yang. Hanya ada beberapa pemukiman pengungsi di Jinyang. Cari setiap satu dari mereka. Dan suruh seseorang tinggal di tempat Dokter Liang. Siapapun dari mereka, lihat Dokter Liang. Bawa dia ke halaman timur. Ya, saya akan melakukannya. Yoing, apakah kamu punya resep dokter Kekaisaran Dong? Ya, saya punya. Buat 1 dosis sesuai resep, dan beri dia makan. Ibu, apakah itu baik-baik saja? Selain itu obat dokter Kekaisaran Dong tidak bekerja sama sekali. Bagaimanapun dia butuh obat sekarang. Lakukan saja. Tunggu. Saya yang akan membuatnya, kamu tetap bersamanya. Junsing, ambilkan resepnya. Tolong ingat. Untuk pria dengan cedera otak. Koma panjang merusak otaknya. Bangunkan dia secepatnya. Aku akan mengambil risiko. Baolai Fulai, bantu aku. Angkat dia. Ya. Satu, dua, tiga. Bantal-bantalnya. Ya, benar. Nona muda, apa itu? Baringkan dia. Hati-hati, ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan muda sudah bangun. Tuan muda. Apa aku pingsan sebentar? Bukan sebentar. 2 jam. Tolong. Tuan muda sudah bangun. Tuan muda sudah sadar. Apa Dokter Liang ada di sini? Nyonya. Baiklah. Kamu bangun. Bagus. Tolong Dokter Liang, tolong. Tolong. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Liang. Selamat. Semoga Tuhan memberkati Tuan muda Wupin. Dia sembuh tanpa minum obat. Sampai jumpa. Terima kasih. Dr. Liang, Boss Wu Tuan. Tuan, Bagaimana kabar Wupin? dia sudah bangun. Kali ini, dia terlihat jauh lebih baik. Dan denyut nadinya lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia pulih dengan cukup baik. Terima kasih Dokter Liang, terima kasih. Yang tua, tolong antar Dokter Liang.
Sampai jumpa, sampai jumpa. Dokter Liang, silakan. Terima kasih. Kenapa Wu Pin pingsan? Saya tanya mereka. Yao Ying menyinggungnya. Kayu busuk tidak bisa diukir. Apakah perlu ruang disiplin? Secangkir teh? Ya. Apa yang kamu berikan padaku? Itu obat cair dari Joseph. Orang asing itu. Kenapa dia memberimu obat cair? Saya minta padanya. Jadi, Anda pergi ke gereja. Sebenarnya untuk saya. Jangan lakukan hal seperti itu lagi. Itu berbahaya. Sebenarnya Joseph orang yang baik. Dan gereja? Tidak ada bayi mati. Atau botol hantu. Ada banyak hal menakjubkan. Anda membelanya. Jika dia orang jahat, kenapa obat cairnya berfungsi sangat baik? Bagaimanapun. Anda melakukannya untuk saya. Tapi saya menyalahkan Anda. Maafkan saya. Tidak, Anda tidak perlu. Saya sedikit bersemangat. Jika saya tidak ada. Itu kesalahan saya. Saya membuat masalah dari yang tidak ada. Apa yang kamu bicarakan? Wu Pin. Tuan Nyonya. Ayah. Wu Pin. Ibu. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Saya merasa jauh lebih baik. Kenapa kamu kembali? Aku dengar tentangmu. Aku tidak punya mood untuk melanjutkan. Dan langsung kembali. Ini salahku. Ini bukan salahmu. Seseorang itu nakal. Bibi Zhang, ruang disiplin. Ya Tuan. Ruang disiplin? Ada yang akan dipukul? Siapa lagi kalau bukan dia? Keharmonisan keluarga adalah kunci kemakmuran. Halaman Timur Bloom. Menggunakan ruang disiplin selama 1 dekade. Yao Ying. Merusak anugerah dan ajaran. Mengabaikan aturan dan perbaikan. Kamu akan dihukum. Aku yang akan dipukul. Kenapa dia yang dipukul? Dia tidak melakukan kesalahan. Kami tahu segalanya. Yao Ying menyinggungmu. Dia membuatmu pingsan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Aku melukai diriku sendiri. Aku menabrak pintu. Dan pingsan. Chen Xing. Nyonya. Katakan yang sebenarnya. Kenapa Tuan Muda pingsan? Itu. Lanjutkan. Itu aku. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Aku sakit kepala. Pergi panggil dokter Liang. Tidak.
Yao Ying akan memijatku. Yo, seperti yang kamu lakukan padaku. Aku merasa lebih baik. Aku merasa jauh lebih baik. Hanya Yao Ying yang bisa melakukan ini. Ayah ibu. Aku pingsan bukan karena Yao Ying. Tapi aku bangun karena dia. Aku belum bilang terima kasih. Dan kamu malah menyalahkannya. Kalau dia dipukul di ruang disiplin. Siapa yang akan memijatku? Siapa yang akan melayaniku? Tidak mungkin. Ya, Bagus. Kalau begitu, Yao Ying, tinggal di sini dan layani Wu Pin. Wu Pin. Seorang suami harus toleran dan bijaksana. Yao Ying, kendalikan dirimu. Bebas dari hukuman. Terima kasih ayah. sebenarnya kamu tidak perlu melindungiku. Chun Xing. Bawa semua orang dari halaman sayap. Apa yang kamu inginkan? Akan ada aturan khusus. Yao Ying, bantu aku. Tuan muda, nyonya muda. Hari ini, siapa di antara kalian yang memberitahu nyonya bahwa nyonya muda menyinggungku? Aku maafkan kali ini. Tapi mulai sekarang, nyonya muda akan melakukan apapun yang dia inginkan. Di halaman sayap ini, tidak akan ada gosip. Tidak akan ada mata-mata yang lapor kepada tuan dan nyonya. Siapapun yang melanggar akan diusir dari sini. Kamu dengar aku? Ya tuan muda, nyonya muda. Kembali bekerja. Mulai sekarang, di halaman sayap ini, kamu boleh membuat masalah dengan alasan apapun. Ini adalah surga kamu. Hari ini baik-baik saja. Bagaimana kamu mengatakannya? Kamu tidak mengerti. Ini disebut bangsawan di tengah hujan. Hal yang baik. Zewei, lihat betapa miring dasiku. Kain rambut. Bagus. Sangat tampan. Teruskan. Tidak bengkok. Kasih aku minum air. Bagus.
Kenapa kamu pikir mataku selalu melompat? Kamu cuma terlalu gugup kamu. Biar aku kasih tahu sesuatu, aku juga gugup pertama kali menikah. Tahu nggak setelah beberapa kali kamu akan terbiasa. Aku sih, kalau aku bisa cuma bilang halo ke kamu. Kamu bilang kamu. Lihatlah cinta yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Benarkah? Tidak mudah. Dia menikah dengan setiap cewek di kelas kita. Apalagi yang bikin kamu kesal? Semangat, semangat. Kamu bilang panas banget. Aku penasaran apakah aku akan pakai makeup nanti. Gak apa-apa, aku akan selalu benerin buat kamu. Jangan khawatir. Menurut kamu kerudung ini, apa pilihan terbaik? Tentu saja, kamu adalah pengantin paling cantik. Sangat intens. Jangan terlalu gugup. Kakak. Ziyuan, Kakak Lulu datang. hujan deras banget. Ya Tuhan sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu adalah pengantin paling cantik di dunia. Sangat cantik. Gimana aku bisa bandingin sama kamu teman sekelasku Lulu? Lihat semua perhiasan yang kamu pakai di pernikahanku. Pantas saja disebut si cantik kaya putih di kelas kita. Apa gunanya kaya dan cantik? Hakutomi ngejar Suiran selama 7 tahun. Aku nggak mau kamu turunin itu. Jangan bilang aku kagum sama kalian berdua. Nggak ada 1 inci ubin di atasnya. Nggak ada tanah di bawah. Kalian berdua menikah telanjang. Kamu nggak mau sebut 2 kata itu. Mamaku dengar aku, dia akan melakukannya lagi. Apa yang salah? Bisnis tanteku sampai sekarang masih belum senang dengan Suiran. Ziyuan, di mana pacarmu Xiaode? Xiaoxia akan segera datang. Kenapa bridesmaid-nya belum datang? Kenapa buru-buru? Aku sudah telepon Xiaode. Dia bilang ingin aku menjemputnya. Cepatlah. Lihat, baru bicara dia sudah datang. Kurasa hampir sampai aku yang urus ini. Kamu pergi saja, kamu pergi. Cek kerudungnya benar atau salah. Banyak sekali orang di sini. Sudah semua di sini, lihat. Ted Li datang. Om Li datang. Ibu dan ayah tante Li sudah datang. Bicara terus-menerus. Istri. Apa yang terjadi? Pelen-pelen apa yang terjadi? Ziyuan. Apa yang ibumu tahu? Tidak. Kapan ibumu tahu? Ibu, aku segera ke sana. Di telepon, tunggu sebentar. Ini bukan hari pernikahan saudariku. Ibumu tidak boleh ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang memberitahu ibumu. Bukan semuanya kacau ketika ibumu datang. Ya, tenang. Ziyuan, apa yang kamu lakukan? Ayo, biar aku telepon dulu. Menyambut tamu. Baiklah. Ayo. Aku tidak bilang ibuku meneleponku. Ibumu tidak boleh ada di sini. Ambil satu lagi. Pemandangan di sini cukup bagus. Xiaoya. Kalau kamu baik-baik saja, pulang dulu saja. Aku ada rapat nanti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pulang dulu. Kamu pulang makan malam nanti. Rapatnya akan selesai larut. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu aku akan pergi. Peluk aku. Di sini banyak orang, mereka akan melihat. Siapa yang tidak jatuh cinta? Cepatlah, kalau kamu tidak memelukku, aku tidak akan pergi. Cepatlah. Baik. Sudah cukup? Sekarang sudah baik. Sese. Baik. Jangan lupa makan yang aku beli untukmu. Baik, pergi sekarang. Kalau begitu aku benar-benar akan kembali. Baiklah. Baik, pergi. Ngomong-ngomong, aku lupa. Ada 1 paket makanan. Aku membelinya untuk rekan-rekanmu. Aku akan mengirimkannya. Tidak, aku Meya. Tidak, aku akan memberikannya saja. Oke, kamu pergi bekerja. Aku akan pergi. Meya. Halo semuanya. Aku Lin Meya. Hari ini aku membawakan kalian sesuatu untuk dimakan. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Xiaoze selama ini. Aku dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, aku akan menerima telepon dulu. Halo ayah. Tidak, aku belum mengubahnya. Baik, aku mengerti. Aku akan menutup telepon. Sekarang giliranmu. Sama-sama, masih ada sedikit. Kalau kalian lapar, makanlah sendiri. Keluarga kami punya warung makan. Lobster goreng ayahku adalah spesialitas sangat harum.
Suatu hari kalau kalian pulang kerja lebih awal, kalian harus meminta Xiaozhe mengajak kalian ke warung kami untuk makan. Kalau tidak, aku akan membungkusnya untukmu. Aku akan pergi sekarang tanpa mengganggumu. Dadah. Sampai jumpa. Dadah, Xiaozhe. Sampai jumpa. Tapi kemudian, kamu menelepon aku, dan aku tak memberitahumu tentang situasi ini. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku terasa hangat. Dalam sekejap, Chen Ze, apa kamu punya sesuatu yang ingin dijelaskan padaku? Aku rasa tidak perlu. Jelaskan ini padamu. Seperti yang kubilang sebelumnya, Lin Meya adalah mantan pacarku, tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh besar di panti asuhan. Ayah angkatnya baik padaku. Jadi secara logis, kami akhirnya bersama. Tapi lama-lama kita dewasa. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami mulai menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Ini benar. Aku tahu, dia selalu memikirkanku. Aku tak tahu kenapa. Tapi, ini hanya harapan sepihak darinya. Apa kamu nggak mengerti? Siapa yang kusukai sekarang? Apa ini? Buka saja dan lihat. Apapun yang kamu lihat di dalam. Kami sudah putus 2 tahun lalu. Chen Ze, aku kasih kamu waktu. Pikirkan dengan serius tentang buku harian ini, dan pertimbangkan bagaimana menjelaskannya padaku. Kejadiannya Lin Meya ini, bukan orang yang hanya peduli dengan berapa banyak dia bayar. APA yang dia, bahwa orang lain memperlakukannya dengan baik. Tidakkah kamu ingin memberitahuku, dia adalah pasien yang tenggelam? Atau kamu ingin memberitahuku, bahwa perbedaan waktu antara sini dan sana telah berubah dari 6 jam menjadi 2 tahun? Saya akui bahwa saya sedikit lebih peduli padanya. Tapi kepedulian ini lebih seperti belas kasihan, simpati. Kami berdua tumbuh besar dan saling bergantung, rasanya seperti keluarga. Orang yang dicintai. Saya hanya tidak tega untuk begitu tegas dengan keluarga saya. Saya pikir dia akan bertemu dengan pria lain ketika dia pergi ke Eropa. Dia akan tinggal di sana untuk bekerja. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang saya lakukan salah. Saya akan menyelesaikannya. Oke.
tinggalkan buku harian ini untukmu. Kopernya ada di mobil saya. Kamu kembalikan dua hal ini pada dia. Saya memberimu waktu. Saya percaya kamu bisa menangani masalah ini. Benar? Bibi Feng. Sibuk sekarang? Ini meja kecil. 5 pon masing-masing bawang merah, kentang mentimun tomat, dan lobak terong kembang kol. Dan sayuran hijau. Oke baiklah, bukankah kamu akan ke Prancis? Kembali untuk liburan? Ya. Sangat hebat. Kamu telah tumbuh menjadi gadis yang ramping. Tidak. Ayahmu pasti senang ketika kamu kembali. Kamu harus menemaninya. Saya tahu, di mana mobilmu? Saya berhenti di pintu belakang tempat yang sama. Oke, aku akan minta Paman Feng untuk mengantarmu. Oke. Bibi Feng totalnya berapa? Ayah dan aku sudah ganti keragihan bulanan. Aku punya buku catatan kecil. Nanti aku akan bayar dengan ayahmu. Biarkan saja. Oke, kalau begitu kamu bisa urus bisnismu, aku akan lihat tempat lain. Oke, urus bisnismu. Pelan-pelan saja. Paman Daxia. Lihat siapa yang kembali. Maya, kamu langsung bantu ayahmu. Begitu pulang dari Prancis. Ya? Anak yang baik. Paman Daxia, bagaimana bisnismu? Cukup baik. Lumayan bagus, semua itu berkat ayahmu. Baguslah. Hari ini masih sama. Dimengerti. 4 kotak udang kerang, 4 kotak kerang, dan 1 kotak udang benar. Benar? Hari ini udang pipi ini sangat segar. Nanti aku kirimkan 2 pon. Pulang dan hormati ayahmu. Terima kasih Paman Daxia. Kalau begitu aku akan ambil. Oke, nanti aku antar ke kamu. Oke, aku akan menunggu di pintu. Oke, selesai. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku kasih kamu waktu. Ambil buku harian ini dengan serius dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukan orang yang hanya peduli dengan apa yang dia bayar. Apa yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior Moff, bisakah kamu kirimkan aku laporan yang pemimpin kita katakan di rapat hari ini? Laporan APA, laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen Zhekan. Kamu baru, aku tidak menyalahkanmu. Laporan ITU dikerjakan olehku. Pemimpin minta aku mengirimkan ke kamu dan aku harus mengirimkan. Tidak, kamu terlalu naif. Kalau mau hitung lagi. Mengerti. Bisa ada begitu banyak hal baik yang bisa dinikmati begitu saja. Aku bilang semua pendatang baru ini berpikir bahwa rezeki bisa jatuh dari langit. Mendapat tanpa usaha. Bisa ada begitu banyak hal baik. Kapan? Bullying ke pendatang baru ini mulai marak. Kamu dari departemen penjualan dan kamu satu tim. Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja sama. Sebagai karyawan lama, kamu tidak membantu karyawan baru, tapi kamu menunjukkan sikap sok tua di sini untuk kesenangan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Aku ingin bertanya padamu, siapa yang bertanggung jawab atasmu? Seluruh perusahaan. Aku sama sekali tidak mengizinkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Kalau ada pertanyaan kamu bisa datang ke aku. Mengerti? Pak Ou, aku tahu, aku akan segera mempostingnya. Mama, Papa. Aku sudah dapat pekerjaan. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras. Segera aku akan naik ke atas dan menginjak mereka semua. Oke, ayo pergi. Dah, aku akan pergi. Tahan dia. Balikkan.
Pergi ke sana. Main bagus. Hentikan dia. Berpisah. Pukul tangan. Enak nggak? Iya. Ayahku masak selama 2 jam. Dia pilih-pilih. Dia juga bilang aku harus kasih tahu kamu. Kamu harus habisin semua siku babi. Yang dia masak dengan hati. Jangan khawatir, aku pasti habisin semuanya. Kamu akan ujian masuk perguruan tinggi setengah tahun lagi. Semangat. Dapat nilai bagus, ngerti? Aku pasti akan bekerja keras. Kalau nggak gimana aku bisa pantas sama kamu. Dan siku besar paman yang dimasak 2 jam tadi. Enak banget. Kalau buah merah itu muncul di musim semi, merona di cabang selatan. Bawa pulang seikat buat aku, sebagai simbol cinta kita. Ayo pakai. Bisa jongkok nggak? Cepetan jongkok. Oke, aku jongkok. Jongkok. Suka nggak? Iya. Mr. Ou Datang. Toko ini terang banget. Presiden Lee Sendiri yang masak sangat menghormati dan mengagumkan. Udah ah. Bukannya kamu bilang, kamu diculik ayahmu buat kerja di perusahaan, dan kamu nggak bisa keluar. Aku kasih tahu ya. Aku pergi sama ayahku, untuk mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku berlaku cukup paham. Dia setuju untuk membiarkanku keluar dan membiarkanku bergerak bebas. Tapi aku bilang sama kamu, aku nggak akan temani kamu cuci piring di sini. Kalau cuci piring gimana? Pekerja itu yang paling mulia. Aku kasih tahu ya. Kamu harus sering datang ke aku. Ini waktunya buat ngejar popularitas. Ngerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih aja apa yang ada. Aku bakal makan semuanya. Kaya banget ya kamu. Jangan cuma makan, kamu harus bayar. Pasti aku bayar. Tunggu. Ayah, aku pulang. Kak Tudou, kamu beneran kentang yang kuat. Lihat aja gimana. Selamat datang di Ligia Old Specialties. Por el bou dengan saus hanghom. Coba deh. Lagi ngapain? Dengar nama masakannya. Maksudnya APA. Mau kesana cobain. Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada punyamu. Aku gak akan pernah makan di tempat kayak gitu.
Dengar ya Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka gak kotor dan berantakan. Rasanya, termasuk yang terbaik di jalanan tua ini. Om Lin udah masak. Lebih dari 10 tahun. Dia punya keahlian kelas 1 dan sangat baik. Kita punya hubungan persahabatan antar generasi. Yang pakai kaos kuning. Itu anak perempuannya. Dia baru pulang dari belajar di luar negeri. Sekarang dia bantu ayahnya. Tapi, dia anak yatim. Dia diadopsi sama Om Lin. Mereka berdua udah menjalankan toko ini. Di jalanan ini, lebih dari 10 tahun. Susah buat mereka. Menurut kamu, cewek ini kelihatannya polos dan cantik. Abang, selera kamu gimana? Selera aku. Bukannya kamu tadi melotot di sana, lama banget. Dengar ya. Jangan mikir buat deket sama dia. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak apa-apa menemani kamu untuk memesan udang karang. Mas. Menurutmu selera estetikaku sama denganmu. Restoran ini dibuka di sini dan tetap mempertahankan estetik abad lama. Om dan Tante Wang. Ayo Om Wang, biar aku yang melakukannya. Ayo pelan-pelan. Ayo baiklah. Ayo pelan-pelan Om Wang. Oke. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan sangat berharga bagi orang-orang. Ambil contoh. Jika dulu kamu sering makan di sebuah restoran saat masih muda, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko itu hilang, dihancurkan, dan tidak bisa ditemukan. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti tiba-tiba ditinggalkan oleh seorang teman baik selama bertahun-tahun. Jadi toko lama perlu mempertahankan rasa lama. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang-orang yang datang makan di restoran lama Lijia kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan-pelayan. Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Mas Tudo. Aku lupa membeli bawang putih hari ini. Xiaoya, pergi ke Paman Li untuk meminjam 2. Oke. Tunggu sebentar. Oak. Aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli. Bisakah kamu meminjamkan aku 2 bawang putih? Yang belum dikupas. Lihat betapa sibuknya bisnismu. Kamu bahkan kehabisan bawang putih. Tunggu, Paman akan mengambilnya untukmu. Oke. Apa? Kamu? Aku masih ingin bertanya padamu. Apa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat. Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Meia. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun, Paman Zile. Terlalu banyak. Aku hanya akan mengambil 2. Oke, masukkan semuanya. Jangan sungkan dengan aku. Hanya beberapa siung bawang putih, uangnya sedikit. Aku dan ayahmu punya persahabatan antar generasi karena kamu memanggilku Paman Xiaoli. Mengapa kamu begitu baik padaku? Aku memanggilmu Paman Xiaoli karena ayahku. Kamu benar-benar mengira kamu pamanku? Bagaimana kamu bisa punya paman yang masih muda? Terima kasih. Sama-sama.
Apa yang terjadi? Aku salah mengambil koper dengan wanita aneh ini. Di pesawat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan bertanya padaku. Aku heran. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya di mana-mana? Kalian berdua masih punya nasib ini. Nasib apa? Gak heran kamu cuma melongo lama-lama di situ. Kenapa nggak bilang dari tadi? Nasib apa? Kamu belum lihat momen-momen aku? Om Xiaoli, Meiya ada apa? sebagai terima kasih sudah meminjamkan bawang putih. Aku kasih kamu semangkok udang. Makan aja semau kamu. Kalau kurang aku suruh ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya tadi bilang makan semau kamu? Aku bilang Om Xiaoli boleh makan semau dia. Aku nggak bilang kamu. Kamu kasih Om Xiaoli. Dan aku temannya. Pasti dia kasih ke aku. Benar kan Om Xiaoli? Di mana pengawal kamu? Bukannya kamu selalu ada pengawal, jadi nggak bisa pulang? Aku lihat kamu ngurus banyak hal. Apa hubungannya pengawal aku ada atau nggak sama kamu? Ini jelas bukan urusan aku. Tapi koper aku urusan aku. Karena pengawal kamu nggak ikut kamu. Aku ikut kamu pulang buat ambil koper aku. Bukannya aku udah bilang. Aku akan telepon kamu. Kalau koper aku sudah diambil. Kenapa buru-buru banget? Stop. Kamu akan telepon aku. Kalau koper aku sudah diambil. Jadi koper aku nggak ada sama kamu. Terus di mana koper aku? Aku kasih tahu ya Ouyang. Semua barang aku ada di koper itu. Koper itu dan isinya. Sangat-sangat penting buat aku. Kalau kamu berani kehilangan koper aku akan. Apa? Kamu mau apa? Mau mukul aku? Ayo ayo. Mukul aku mukul sini ayo. Mungkin kamu nggak tahu tentang beberapa video di koper kamu. Tapi aku sudah backup. Kamu nggak mau. Semua orang di dunia ingin melihat beberapa orang sedang dipukul dan menangis. Siapa yang menangis? Biar aku kasih tahu. Kalau kamu berani mengirim video itu, jangan harap bisa mendapatkan kopermu seumur hidup. Sayang keduanya. Sayang keduanya hari ini panas tenanglah. Kalian berdua adalah temanku. Bagaimana kalau kasih muka padaku? Setelah Ouyang makan udang, apakah kita bisa ngobrol dengan baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka aku akan kasih muka pada Paman Xiaoli. Tapi aku ingin minta sertifikat dari Paman Xiaoli. Ouyang, harus segera mengembalikan koper Lin Meiya. Kalau tidak aku akan mengunggah videonya. Oke. Paman Xiao Li bersaksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meiya padanya. Secepat mungkin. Oke. Meiya. Sebelum Ouyang mengembalikan kopermu, pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih muka padaku. Oke. Oke. Aku percaya padamu Paman Xiaoli. Aku akan menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udangnya. Makanlah sesukamu. Kalau kurang ayahku akan masak lebih banyak untukmu. Aku tidak bisa makan benda aneh itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar menonton videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin makan sekarang. Kak Tudou. Oke. Kamu mau apa? Halo. Apakah rapatmu sudah selesai? Ayo makan malam bersama. Aku pesan restoran barat. Kenapa harus ke restoran barat? Mahal banget. Pulang dan makan. Aku akan minta ayahku masak untukmu. Udang rebus favoritmu. Telur goreng dengan kucai dan lobster pedas. Aku ngiler Xiaoya. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku akan tutup telepon. Aku harus bekerja. Tunggu kamu pulang.
Kamu makan dengan senang. Bagus sekali. Bagaimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Cukup, aku kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman, Xiazhe sudah datang, cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper kamu. Koperku. Kenapa kopermu ada di sini? Oh, yang ini tidak bisa diandalkan. Kasih kamu koper tapi tidak kasih aku. Dia main-main sama aku. Aku harus cek. Semua informasi dan kredensialku ada di dalam koper. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Siu. Aku tidak boleh kehilangan itu. Lihat dia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Aku tinggal koper di sini tidak masalah. Pacar. Anak laki-laki yang baru saja menarik koper dan lewat adalah pacar Meya. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Chen Jie bekerja di departemen penjualan perusahaan kita. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favoritmu. Lobster pedas. Bagaimana rasanya? Terima kasih, Paman. Paman, ayo makan, berhenti masak lagi. Kamu makan dulu. Saya masih harus masak 2 meja lagi. Jangan tunggu saya. Kamu lapar? Yang paling saya khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat dan tidak makan dengan baik yang membuat perutmu menderita. Tapi hari ini saya bisa melihatmu makan. Saya lega. Biar saya ceritakan. Hidangan ini dibuat oleh ayah saya dengan sangat tekun dan saya memperhatikannya. Udang ini tidak enak kalau sudah dingin. Dan telur orak-arik kucai favoritmu. Ini favoritmu. Meya. Ikut saya ada sesuatu untuk diceritakan. Apa? Ayo. Ayah, biar saya bicara dengan Xiazhe. Kami akan segera kembali. Oke. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ayo duduk dan bicara. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Katakan sekarang. Sebenarnya, saya selalu punya perasaan yang tidak terlalu nyata ketika saya melihatmu. Karena orang lain mungkin telah mengubah rambut mereka atau mengubah pakaian mereka di mata saya. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat di ingatan saya. Seperti saat kamu berusia 5 tahun. Seperti saat kamu berusia 7 tahun. Seperti saat kamu berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meya. Saya selalu merasa saya berhutang terima kasih padamu. Kamu membuat saya kesal. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Maka saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun.
Bukankah ini teman yang meminta lamaran? Sungguh. Dia terlalu tidak peka untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kami masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku punya tempat ini setelah aku bertemu denganmu. Apa kamu lelah? Tidak, Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? ya aku mau. Ayah? Chen Ze bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan saat aku sudah tua. Oke, baiklah. Ayo ke sini sekarang. Lobster pedas sudah matang cepat. Lobster pedas. Datang. Ini tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku dalam hujan dan angin selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makin bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, aku harus bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kacang merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman sangat baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Masakannya sangat enak. Tapi Meia, senak apapun makanannya, aku sudah bosan selama 20 tahun. Sekarang aku kembalikan padamu. Karena aku merasa tidak pantas mendapatkannya. Cari seseorang yang lebih layak. Lupakan aku. Jangan kamu pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Meia, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku kurang baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini terlalu berlebihan. Aku akan melihatnya. Dasar brengsek. Chen Ze. Jangan kamu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Ze. Jangan kamu pergi.
Chenze, 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 Chenja, jangan pergi. Chenze, jangan pergi. Chenze, jangan pergi. Chenze, Chenze. Meiya, kamu terluka? Bangun. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Mengejar mobil kamu gila? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Oke. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung internasional Fanghua Blok B 1707? Yang di Jalan Fanghua. Masa mudaku, semua sumpah setia kami, dan keyakinan yang kupercayai, semua lenyap tiba-tiba bersama mobilnya. Saat dia pergi. Pada saat itu, semua cahaya di dunia padam. Aku kehilangan semua perasaan dan kesadaranku, tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Aku terdampar di zona kosong, dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat, untuk mengering dan kemudian hancur. Tapi tidak akan pernah ada Chenzeku yang datang menyelamatkanku. Minumlah perlahan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Tapi ini bukan tempatnya. Aku masih punya banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami mengatakan kebohongan putih kan? Percayalah padaku. Kamu tidak ingin dia melihatmu dalam kondisimu sekarang. Aku ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku ingin alkohol. Banyak alkohol. Aku bisa minum banyak.
Tolong Paman Li,